Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Pratama dengan NIM 19067075. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu membuat sebuah alat untuk menjepit benda kerucut. Di mana presentasi ini diambil dengan mata kuliah Teknik Pengarah dan Penepat yang diampu oleh Bapak Rivelino SPD MT. Baiklah, selanjutnya saya terbagi ke dalam beberapa kelompok dan saya dapat kelompok 5, yaitu beranggotakan 3 orang. Yang pertama Roman Hidayat dengan NIM 19067071. Yang kedua saya sendiri Wahyu Pratama dengan NIM 19067075. Dan yang ketiga Muhammad Fadlan dengan NIM 19067097. Baiklah, ini contoh gambar 3D dari penyepit benda kerucut atau tirus yang sudah kami buat. Selanjutnya yaitu definisi alat. Alat penyepit benda kerucut ini adalah sebuah alat bantu untuk mencekam sebuah benda kerja yang berbentuk kerucut. Bentuk alat ini mempunyai 3 buah cak penjepit atau pencekam benda kerja, dan dasarnya berbentuk papan tenis bola pingpong dengan di tengah-tengah bulatannya diberi lubang dan juga diberi pengunci untuk mengunci dan menyetel benda kerja serta pengunci dan dasarnya. Alat penjepit benda kerucut atau tirus ini mampu menjepit bidang tirus dengan efektif karena dibantu dengan rahang penjepitan yang mampu menjepit bidang bentuk tirus tersebut. Alat ini didesain agar dapat digunakan atau diimplementasikan pada mesin press dan juga pada mesin kurdi. Selanjutnya yaitu fungsi operasional alat. Alat ini berfungsi untuk mencekam atau menjepit benda kerja yang berbentuk kerucut dan dapat digunakan pada proses pengifrasan pada mesin press, juga proses penggurdi pada mesin gurdi. Alat ini juga dapat digunakan pada saat proses benda bekerja sudah berbentuk kerucut atau tirus, yang mana alat ini didesain agar proses pengerjaan menjadi lebih efisien dan terjaga keselamatannya. Selanjutnya, cara kerja alat. Cara kerja alat ini bisa dinamakan mudah karena seorang mekanik hanya memasukkan benda kerja ke dalam penjepit. Sebelumnya kedudukan atau alas penjepit ini dikuncikan pada meja mesin press dengan kuat agar tidak goyang atau disesuaikan oleh seseorang mekaniknya. Setelah dimasukkan ke dalam penjepit lalu dikunci dengan kuat. Seperti yang kita lihat pada gambar di samping ini adalah contoh dari implementasi benda yang berbentuk tirus atau berbentuk kerucut. Selanjutnya yaitu keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis menggunakan alat ini dalam penggunaan dan pembuatan adalah bisa mendapatkan ketepatan dalam pengerjaan benda tirus atau kerucut. Yang kedua, membantu menghemat tenaga kerja dengan efektif. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi pemakaian mesin atau alat, serta meminimalisir biaya produksi. Caranya dengan mempersingkat waktu proses dan untuk optimalisasi mesin, operasi yang dirasa kurang memberikan dampak yang baik. Pembuatan alat ini meliputi perancangan atau desain, teknik dan metode yang dibutuhkan dalam hal peningkatan produktivitas dan efisiensi manufaktur. Rancangan alat ini memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembuatannya. Dibutuhkan beberapa informasi, gambar produk, rencana produksi, waktu, dan biaya, serta dibutuhkannya keterampilan. Selanjutnya, komponen alat. Komponen alat pada alat ini yang pertama ada base atau tapak, di mana gambarnya bisa kita lihat di samping. Dan pada tapak ini kan pengerjaannya menggunakan mesin 3D printing di mana ada ukuran tertentu. Sehingga tapak ini sangat panjang dan kami memotongnya menjadi 2 bagian karena tidak muat pada mesin 3D printing. Bagian komponen pertama ini adalah base atau tapak yang berfungsi sebagai kedudukan, juga bagian utama dari alat ini. Adapun kegunaannya sebagai penopang komponen-komponen lainnya agar alat ini menjadi kesatuan alat yang berfungsi sebagaimana mestinya.
Selanjutnya yang kedua ada jaw lever. Gambarnya bisa kita lihat seperti di samping. Jaw lever ini adalah bagian komponen kedua, di mana berjumlah 3 buah rahang yang kemudian fungsinya adalah sebagai rahang penjepit benda pada bentuk kerucut atau tirus nantinya. Selanjutnya ada bolt 14 dan nut 14. Bagian komponen ketiga ini adalah mur dan baut ukuran 14, yang mana masing-masingnya berjumlah 3 buah pasang. Fungsinya untuk mengikat bagian rahang atau jaw lever tadi di kedudukan pada bagian tapak. Nah, di mana jaw lever tadi dimasukkan ke dalam rahang, kemudian dikunci dengan mur dan baut 14. Selanjutnya ada bolt dan nut 16. Seperti di mana gambarnya bisa kita lihat pada di samping. Bagian komponen ini adalah mur dan baut berukuran 16 yang berfungsi untuk menopang bagian klembar agar mampu secara efektif menjepit bagian atas dari benda kerja berbentuk tirus maupun kerucut. Selanjutnya ada pos dan nut 16. Bagian komponen kelima ini adalah mur dan pos yang berukuran 16 yang berfungsi untuk menopang bagian klembar agar mampu secara efektif menjepit bagian atas dari benda kerja yang berbentuk tirus maupun kerucut. Baiklah, berikut ada video simulasi cara kerja alat, di mana jaw lever tadi berjumlah 3 buah dan nut 14 dan bolt 14, serta yang untuk penjepit rahangnya itu yang kuning itu dinamakan kelembar, di mana kelembar tadi dipasang pada pos dan nut 16, dan di bawahnya ada per agar kelembar tadi bisa dikunci ke bawah maupun dilonggarkan ke atas sesuai dengan benda yang ada. Baiklah, karena di sini videonya tidak bisa diputar, saya putar di tempat lain aja. Nah, ini adalah contoh dari video simulasi benda, di mana kelembar tadi akan mengunci benda dan bisa melonggarkan benda yang dibantu oleh pos dan nut 16 yang ada dibantu oleh per di bawahnya. Ini tempat dari depan, benda masuk, kemudian rahang dari kelembar digeser dan terus dikunci. Baiklah, selanjutnya yaitu video perakitan dan cara kerja alat. Adalah contoh dari video dari pemasangan alat serta komponen-komponen. Lever tadi akan dikunci dengan baut 14 ketiga-tiganya pada rahang dan disambungkan dengan tapak. Kemudian pemasangan dari kelembar untuk penjepit benda. Nah, beginilah contoh tampilan dari benda yang sudah jadi yang kami buat. Dan di sini kami mengambil sampelnya, yaitu sebuah cangkir yang berbentuk kerucut atau tirus sebagai contoh dari benda untuk penjepitan. Baik, sekian dari video presentasi saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Thank you for your watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.